Shalom, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini kita bersyukur saudara untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, untuk kekuatan, kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, anugerah-Mu, penyertaan-Mu begitu besar bagi setiap kami. Tuhan, mari pagi ini kami ingin kembali belajar, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pribadi lepas pribadi, kepada setiap kami, agar firman-Mu membangun kerohanian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, tentu kita mengenal dan mengetahui monumen nasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan Monas yang terletak di Gambir di Jakarta Pusat. Monumen ini saudara berdiri dengan begitu gagahnya dan menjulang tinggi ke atas. Dan monumen ini didirikan sebagai peringatan atas kegigihan rakyat Indonesia melawan penjajahan bangsa Hindia Belanda yang berkuasa ratusan tahun di Indonesia. Dan saat ini saudara, Monas telah menjadi ikon dari kota Jakarta, bahkan Indonesia. Saudara, dalam bacaan kita hari ini, kita mendapati Samuel mendirikan sebuah tugu antara daerah Mispa dan Yesana dan menamainya Ebenezer, yang artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tugu ini saudara didirikan sebagai peringatan bahwa tangan Tuhan yang Maha Kuasa telah campur tangan untuk menolong bangsa Israel dalam mengalahkan bangsa Filistin yang selama puluhan tahun telah menindas dan menjajah mereka. Saudara, Samuel merasa perlu untuk mendirikan tugu ini agar rakyat Israel beserta keturunannya kelak menyadari bahwa Tuhan yang telah menolong dan melepaskan mereka dari penjajahan bangsa Filistin. Dan dengan tujuan mereka pun agar mereka semakin mengenal Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, batu yang didirikan ini bukan untuk disembah, tetapi hanya sebagai monumen atau peringatan untuk mengingat pertolongan Tuhan kepada mereka di dalam kehidupan mereka. Artinya saudara, Tuhan ingin agar mereka tidak melupakan pertolongan yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka. Saudara, demikian di dalam kehidupan kita. Kita pun tentunya telah banyak kali mengalami kesulitan dan pergumulan di dalam kehidupan kita yang tidak mudah. Misalnya ketika Tuhan menyembuhkan sakit penyakit yang kita alami, mungkin sakit kanker, mungkin ada tumor, mungkin kita telah putus harapan, tapi Tuhan menyatakan kuasa-Nya menyembuhkan dan menolong kita. Atau masalah ekonomi yang kita hadapi, di mana ekonomi kita morat-marit, usaha di ujung tanduk, tapi Tuhan yang telah memulihkan keadaan kita. Atau masalah keluarga yang kita alami, di mana keluarga kita diambang perpisahan, tetapi Tuhan dengan kasih-Nya telah memulihkan keluarga kita miliki, dan tentunya pergumulan yang lain. Tetapi poinnya ialah saudara, kita menyadari bahwa tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita, tidak boleh kita melupakannya. Saudara, batu Ebenezer ada suatu respon yang harus kita miliki terhadap pertolongan Tuhan atas hidup kita.
dan seharusnya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mendalam, baik kasih-Nya, kuasa-Nya, kemurahan-Nya, maupun kesabaran-Nya atas hidup kita. Karena itu saudara, saat ini, kalau saudara sedang mengalami suatu keberhasilan dalam usaha, keluarga, dan pekerjaan saudara, ingat, semua itu karena pertolongan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kalau saudara saat ini sedang mengalami masalah yang sulit, ingat saudara, Tuhan Yesus dulu pernah menolong kita. Maka Tuhan yang tidak pernah berubah itu pasti juga menolong saudara dan saya melewati pergumulan yang ada saat ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Sebab bagi Tuhan, Dia tidak pernah berubah kasih dan kuasa-Nya. Karena itu saudara, apapun kondisi kita saat ini, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita memiliki Allah yang baik dan mengasihi anak-anaknya. Dan jangan pernah berputus asa dan putus pengharapan. Sebab tangan Tuhan yang besar pasti akan menolong kita. Saudara, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Ke depan pun Tuhan pasti menolong dan memberikan jalan keluar kepada kita. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, ajarkan kami untuk selalu berfokus kepada Engkau. Ajarkan kami untuk selalu beriman kepadamu dan tidak pernah melupakan kasih-Mu dan pertolongan-Mu. Ebenezer ya Tuhan. Sampai di sini Tuhan masih terus bekerja, menolong, menguatkan, memberkati kehidupan kami. Dan suatu keyakinan kami, ke depan pun Engkau bersama dengan kami. Sebab Engkau, Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bersama-sama pada hari ini. Untuk saudara-saudari kami, dimanapun mereka berada. Mereka sedang putus pengharapan. Mereka Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan jamah mereka, kuatkan iman mereka. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi. Oh Tuhan, kiranya Engkau juga yang bekerja, yang mencukupkan segala keperluan yang ada dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan, Engkau adalah batu karang kami. Engkau tempat perlindungan kami. Hanya kepadamu kami berseru meminta pertolongan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan ini boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan mari saudara, kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi di renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.